Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Di sini kami dari kelompok 8, kami ingin membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Helmina Agatha. Nama saya Safira Putri. Saya Mega Regina Apriliani. Nama saya Sonya Kristal Levani. Saya Anggiana Sari Siregar. Oke, untuk slide pertama yang akan dijelaskan oleh Safira Putri. Di sini mau menjelaskan pasal 66. Analisis pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 menjelaskan prosedur untuk menyederhanakan perizinan usaha di Indonesia. Pasal ini fokus pada upaya pemerintah meningkatkan investasi dan akses berusaha. Pasal 66 menekankan perlunya perizinan yang sederhana, cepat, dan transparan dengan persyaratan yang jelas untuk memudahkan pelaku usaha. Tujuannya adalah menghilangkan hambatan dalam proses perizinan bagi mereka yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Terus di sini ada konteks regulasi kekayaan intelektual. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Namun, regulasi tersebut sering dianggap kompleks dan kurang efektif dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual. Proses pendaftaran hak cipta atau paten cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi, menjadi hambatan bagi inovator dan pemegang hak. Selain itu, penegak hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual juga seringkali tidak efektif, menyebabkan maraknya perdagangan barang bajakan dan produk ilegal lainnya. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mega Regita. Baik, selanjutnya ada pasal 81. Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 mengatur perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia dengan rincian aspek-aspek utama terkait hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, dan perlindungan varietas tanaman. Pasal ini menetapkan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak-hak kekayaan intelektual serta mendorong pemanfaatan yang efektif dari kekayaan intelektual tersebut untuk meningkatkan inovasi dan daya saing ekonomi. Selain itu, Pasal 81 juga mengatur prosedur pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh hak-hak tersebut. Proses pendaftaran ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak dan mendorong investasi dalam inovasi dan kreasi. Selanjutnya ada tantangan dan kendala implementasi pasal 66. Tantangan dalam menerapkan pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 melibatkan beberapa aspek yang memerlukan perhatian, terutama terkait upaya menyederhanakan proses perizinan usaha. Meskipun pasal 66 bertujuan untuk mempermudah proses tersebut dengan mengurangi birokrasi dan mempercepat izin, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh masalah teknis dan administratif. Koordinasi efektif antara pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan kementerian yang relevan menjadi krusial dalam upaya penyederhanaan ini. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang regulasi baru ini di kalangan para pemangku kepentingan juga diperlukan untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam proses perizinan. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Sonya. Solusi implementasi pasal 66. Untuk mengatasi tantangan implementasi pasal 66, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, pemetaan dasar terhadap usaha yang ada diperlukan untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dan potensi penyederhanaan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan yang ada,
Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menyederhanakan proses tersebut tanpa mengorbankan keamanan dan lingkungan. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan kementerian terkait, untuk memastikan implementasi pasal 66 berjalan lancar dan efisien. Tantangan kendala implementasi pasal 81. Tantangan menerapkan pasal 81 Undang Cipta Kerja terutama terkait dengan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Salah satu tantangan utamanya adalah penegak hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Meskipun pasal 81 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak ini, dalam praktiknya penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti yang cukup, dan menindak pelaku pelanggaran yang tegas. Kompleksitas teknis dan perbedaan dalam interpretasi hukum juga dapat menghambat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oke, selanjutnya yaitu ada solusi implementasi pasal 81 yang akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Anggi. Solusi implementasi pasal 81. Untuk mengatasi tantangan implementasi pasal 81, perlu diperhatikan langkah-langkah penting. Salah satunya adalah memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual juga penting untuk mencegah pelanggaran. Dengan implementasi langkah-langkah ini secara efektif, diharapkan tantangan dalam implementasi pasal 81 dapat diatasi dengan baik untuk kemajuan ekonomi dan teknologi di Indonesia. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi kami yaitu implementasi pada pasal 66 dan pasal 81 dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 memiliki dampak signifikan terhadap investasi, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Langkah-langkah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dan memperkuat menegakkan hukum terhadap hak kekayaan intelektual menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan inovator. Kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya hak kekayaan intelektual serta proses perizinan usaha juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kedua pasal tersebut. Kerjasama antar pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat menjadi krusial dalam mendukung dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang telah diusulkan melalui kolaborasi yang kuat dalam merumuskan kebijakan inklusif dan menerapkan dengan efektif. Indonesia dapat memanfaatkan potensi positif dari implementasi pasal 66 dan pasal 81 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.